Movie Lovers, welcome back di In Movie Channel. Movie Lovers, kali ini kita akan lanjutkan alur film Bahubali 2 part 2 ya. Yang belum nonton part 1, linknya ada di kolom deskripsi atau di layar akhir film ini. Sebelum masuk ke alur ceritanya, pastikan dulu untuk kalian terus dukung In Movie Channel dengan klik tombol subscribe, like, dan share. Ibu Suri Sivagami sangat marah dengan Bahubali karena dikatain kalau dia telah salah, tidak meminta izin dulu kepada Devsena dengan siapa dia akan menikah. Karena itu, ia menyuruh Bahu untuk memilih menjadi raja atau Devsena. Jika Bahu memilih jadi raja, maka ia akan mematahkan janjinya kepada Devsena. Dan itu akan membuat malu Sivagami atas apa yang diajarkannya kepada Bahu selama ini. Karena itu, Bahu kemudian memilih Devsena. Keputusan telah diambil. Sivagami mengumumkan kalau pada hari pelantikan nanti Bala lah yang akan menjadi Raja Mahishmati dan Bahu menjadi pengiringnya. Sepertinya Sivagami benar-benar marah pada Bahubali. Ia tidak mau memandang sedikit pun ke arah Bahu saat pelantikan. Tapi meski Bala yang jadi raja, masyarakat tetap mendukung Bahubali. Itu bisa dilihat dari reaksi rakyat saat Bahu mengungkapkan sumpahnya. Rakyat seperti mengungkapkan emosinya hingga membuat tanah menjadi getar melihat rakyat lebih berpihak kepada Bahu. Bala merasa amarahnya mendidih melihat mahkota raja karena meski mahkota itu telah dimilikinya, tapi hati rakyat tetap untuk Bahubali. Bahubali dan Devsena pun akhirnya menikah dan sekarang kehamilan Devsena sudah besar. Tapi saat syukuran, Sivagami tetap tak berubah. Ia masih mengabaikan Bahubali. Suami Sivagami pun berkata pada Bahu kalau Sivagami datang hanya sebagai ratu dan ia kehilangan memanggilnya ibu. Semua memberikan hadiah untuk Devsena dan calon bayinya, termasuk Kumar sahabatnya. Tapi saat Bahu datang, bukan hadiah yang ia berikan, melainkan pencopotan jabatan pekerjaan Bahu di istana yang membuat Devsena marah. Ia berkata pada Sivagami, ini semua terjadi di hadapannya, tapi Sivagami hanya diam saja. Sebelum pergi, Devsena berkata kalau ia ingin Bahu jadi raja, dan bukan hanya dia, tapi rakyat pun menginginkannya. Suatu hari Devsena akan dilecehkan oleh petugas kerajaan Satupati saat akan masuk ke kuil. Tapi Devsena langsung memotong jari Satupati. Karena itu Devsena langsung diborgol dan dihakimi. Devsena kemudian menghina peraturan Mahishmati yang menurutnya tidak adil. Karena belum apa-apa dia telah dijadikan tersangka. Namun semua terdiam saat Bahubali datang. Satupati menjelaskan kejadian saat di kuil dengan terbata-bata. Tapi saat Bahu bertanya pada Devsena apa yang terjadi, Devsena menjawabnya dengan lancar dan jujur. Karena itu Bahu dengan emosi berkata yang dilakukan Devsena itu salah. Yang benar adalah bukan memotong jarinya tapi kepalanya. Semua langsung kaget melihat kejadian itu. Bala marah, begitu juga dengan Sivagami karena Bahu telah lancang memberikan hukuman sendiri. Padahal dia tidak punya hak. Karena itu mereka menjatuhkan hukuman dengan diusir dari kerajaan. Meski telah diusir, Bahu tetap menghormati Sivagami sebagai ibunya. Meski sedih, tapi rakyat juga bahagia karena mereka akan tinggal bersama dengan Bahubali dan istrinya. Rakyat begitu menyayangi Bahu dan istrinya. Apalagi Bahu membantu mereka dengan membuat sesuatu untuk mempermudah pekerjaan rakyat. Bahu juga mengajari anak-anak untuk menggunakan pedang. Tapi tetap saja Bahu begitu merindukan Sivagami ibunya. Apa yang dilakukan Bahu dilihat oleh Bala dan itu semakin membuatnya resah karena rakyat semakin berpihak kepada Bahu. Suatu malam saat Bahu dan rakyat bersenang-senang mengetahui kalau jabang bayi semakin aktif di perut Devsena, Kumar melihat seseorang membawa senjata. Kemudian ia mengikutinya. Diam-diam Kumar mendengarkan percakapan Bala dengan ayahnya, di mana sang ayah melarang Bala untuk tidak membunuh Bahu. Tapi Bala tak peduli dan pergi. Kumar yang bersembunyi kemudian mendekati si tua itu. Si tua itu pun berkata tidak ada gunanya memberitahukan Bahu kalau Bala akan membunuhnya karena ia tidak akan percaya. Hanya ada satu jalan, yaitu dengan membunuh Bala, dan Kumarlah yang harus melakukannya. Demi Bahu dan istrinya, juga si jabang bayi, malam itu Kumar dan anggotanya berniat membunuh Bala. Namun ia kaget saat melihat Bala tidak ada di kasurnya. Ternyata ia dijebak. Semua anggotanya dibunuh. Tentu saja dengan kemampuannya yang rendah, ia tak mampu melawan prajurit-prajurit Bala. Sebelum membunuh Kumar, ia diberitahukan kalau Bahubali akan dibunuh di tangan Sivagami dan ia hanya diperalat saja. Di mana Bahu sengaja mengirim temannya untuk membunuh raja dan memberitahukan jalan rahasia istana. Dengan hasutan suami Sivagami, membuat Sivagami percaya dengan semua itu. Dan meski dengan berat hati, ia memutuskan kematian Bahubali. Tapi bukan di tangan raja, melainkan Katapa. Sebenarnya Katapa tidak mau karena telah menganggap Bahubali keponakannya. Ia memohon kepada Sivagami untuk menarik perintahnya. Tapi Sivagami telah buta. Malam itu, saat Devsena akan melahirkan, seseorang datang dan memberitahukan kepada Bahu kalau Katapa diberikan hukuman. Dengan izin Devsena,
Ia pun pergi menyelamatkan Katapa yang sedang disiksa. Katapa sebenarnya terus menyuruh Bahu untuk pergi dan meninggalkannya sendirian saat musuh datang. Tapi Bahu tetap tidak mau. Katapa bahkan terus menangis sembari memohon kepada Bahubali untuk menyuruhnya pergi. Dengan luka yang parah, Bahu melawan para musuh itu. Namun Katapa harus melakukan tugasnya meski ia tak mau. Dan saat Bahu sedang berkelahi dari belakang, Katapa menusuknya dengan pedang sambil menangis dan berkata ini perintah raja. Katapa kemudian meminta maaf pada Bahu dan Bahu berpesan untuk menjaga ibunya. Bala pun muncul setelah Bahu mati. Sambil mencabik-cabik perut Bahu, Bala berkata kalau ibunya bodoh karena percaya apa yang dikatakan oleh Bala dan Bala berhasil membuatnya untuk menghukum mati Bahubali. Katapa kaget mendengar pengakuan itu. Katapa datang dengan lemas dan memberikan darah Bahubali kepada Shivagami sembari berkata bahwa mereka berdua tidak bisa menghapus dosa ini. Sambil menuding Shivagami, ia berkata bahwa Shivagami melakukan kesalahan. Kemarahan Shivagami begitu besar sampai ia tidak bisa melihat kelakuan putranya sendiri. Katapa pun memberitahukan yang sebenarnya kepada Devsena saat ia datang bersama bayinya. Tak lama Bala dan ayahnya pun datang dan menyuruh Shivagami untuk membunuh anaknya Bahubali. Tapi bukannya membunuhnya, Shivagami justru menyentuh kaki Devsena dengan menitikkan air mata dan kemudian meminta maaf. Dengan menggendong bayi Bahubali, Shivagami kemudian mengumumkan kepada rakyat kalau Amarenda Bahubali telah tiada. Sekarang raja baru kalian Mahendra Bahubali. Katapa pun langsung meletakkan kaki Mahendra Bahubali di kepalanya. Shivagami kemudian menyuruh Katapa untuk mengumpulkan para menteri dan akan menggantung putranya Bala di hadapan masyarakat. Tapi sebelum itu suaminya memerintahkan prajurit untuk membunuh Shivagami dan putra Bahubali. Untungnya Katapa gerak cepat. Ia melindungi Shivagami dan cucunya untuk memberikan jalan agar bisa kabur. Sayangnya Devsena tak mampu untuk lari karena habis melahirkan. Ia hanya meminta Shivagami untuk menyelamatkan anaknya. Dengan begitu ia menganggap Bahubali hidup kembali dan meminta anaknya untuk berjanji kembali sementara ia dan Mahishmati akan setia menunggunya. Tapi sayangnya sebelum berhasil kabur, Bala memanah ibunya Shivagami dan menghancurkan kerajaan Kuntal, kemudian menghukum Devsena dengan merantainya. Sementara Shivagami memberikan nafasnya untuk menyelamatkan Mahendra Bahubali, putra Amarenda Bahubali. Mendengar kisah ayahnya dan kerajaan Mahishmati yang menunggu kembalinya dirinya, Shiva pun mengumumkan kepada semua rakyatnya untuk ikut bersamanya mengambil dan membebaskan kembali kerajaan Mahishmati dengan senjata seadanya. Sementara itu di istana Mahishmati, Bala sangat marah karena Devsena telah berhasil kabur. Namun prajuritnya datang dan melapor kalau Katapa dan rakyatnya memberontak. Bala kaget saat melihat Devsena datang dengan membawa kepala anaknya. Lebih kaget lagi ia melihat di belakang Devsena ada Mahendra Bahubali. Peperangan pun tak bisa dihindarkan. Namun rakyat Bahubali agak kewalahan melawan prajurit Mahishmati yang jumlahnya jauh lebih banyak. Bala kemudian muncul dengan kereta pedangnya. Ia kemudian membawa kembali Devsena yang kemudian diikuti Siwa. Namun terlambat, jembatan pun diangkat dan Bahu tidak bisa masuk ke istana. Ia benar-benar marah tak terkendali melihat ibunya jadi tawanan lagi. Tapi Katapa berkata agar ia berpikir seperti ayahnya untuk mencari jalan agar bisa masuk ke istana. Kemudian idenya pun muncul dengan menggunakan pohon yang ada di sekitarnya dan akhirnya mereka pun berhasil masuk ke istana dan Shiva pun membuka gerbang agar Avantika dan yang lain bisa masuk ke istana. Mahendra kemudian menyelamatkan ibunya dan menyuruh Avantika menghidupkan api, kemudian menaruhnya di atas kepala Devsena. Mahendra berkata sebelum ibunya berputar 3 kali ke kuil Siwa, ia akan menyiapkan api untuk membakar Bala. Kemudian Mahendra melawan Bala yang sekarang jauh lebih kuat. Mahendra benar-benar kewalahan melawan Bala. Ia banyak terluka. Sementara itu Devsena terus berjalan tanpa henti yang dilindungi oleh Avantika. Si kakek tua ini ketakutan melihat Devsena yang masih terus berjalan. Untuk menghentikannya, kakek itu kemudian membakar jembatan yang akan dilewati Devsena. Tapi patung Raja Bala pun tumbang dan kepalanya putus kemudian jatuh ke air dan menjadi jembatan. Sementara itu Bala benar-benar marah dengan Siwa dan melumpuhkannya. Tapi bukan jagoan namanya kalau nggak kembali bangkit setelah kalah. Kini gantian Siwa yang menghajar Bala dan melumpuhkannya. Kemudian memasukkannya ke tempat pembakaran yang sudah lama disiapkan oleh Devsena. Dan Devsena pun membakarnya. Cerita pun ditutup dengan pelantikan Mahendra Bahubali menjadi Raja Mahishmati dengan janjinya untuk menegakkan keadilan. Tapi ternyata cerita masih belum selesai guys. Masih ada kelanjutannya. Apakah Mahendra benar-benar akan mendapatkan tahta Mahishmati? Tunggu di Bahubali 3 ya, yang masih belum rilis. Thank you for watching. Bye-bye.